Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahid Akil An-Nawazir dengan NPMC 1B021005. Di sini saya akan mencoba membahas tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan pada saat sekarang ini, yang sudah dibahas di platform media seperti di Twitter, di Instagram, dan juga di TikTok. Nah, di sini saya akan membahas tentang ini, yaitu resesi yang akan terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia pada tahun 2023. Mungkin sebelum kita lanjut kepada topik kita pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu resesi. Mungkin ada teman-teman sekalian yang masih awam atau belum tahu tentang apa itu resesi. Resesi itu adalah ketika mayoritas orang itu mengurangi daya beli mereka, dan biasanya resesi ini terjadi itu ketika masyarakat itu tidak bisa menjangkau harga-harga komoditas. Dan selanjutnya ialah ini adalah dampak penyebab dari adanya resesi. Apa sih penyebab dari resesi ini? Di sini saya akan membahas 3 penyebab dari resesi. Yaitu yang pertama adalah inflasi. Seperti mana yang kita ketahui, inflasi ini adalah ketika bahan pokok itu naik, dan itu akan membuat daya beli masyarakat akan menurun karena terjadinya kenaikan bahan pokok. Itu adalah salah satu penyebab dari adanya resesi. Yang kedua adalah deflasi yang berlebihan. Ketika deflasi yang berlebihan terjadi, deflasi kan adalah menurunkan harga jual. Itu akan menyebabkan permintaan pembelian dari masyarakat itu bertambah, dan itu akan menyebabkan perusahaan menekan biaya produksi mereka, dan akhirnya membuat perusahaan itu bangkrut, dan terjadilah resesi karena tidak adanya penghasil produk karena produknya sudah bangkrut, karena perusahaannya sudah bangkrut. Lalu yang ketiga adalah goncangan ekonomi yang mendadak. Mungkin banyak masyarakat itu yang menurunkan daya belinya itu karena finansial mereka yang tidak cukup, dan juga hutang-hutang mereka yang belum bisa mereka lunasi, sehingga mereka tidak bisa meningkatkan daya beli mereka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak resesi. Resesi ini memiliki 3 aspek dampak. Yang pertama adalah dari segi perusahaan. Ketika resesi itu terjadi, perusahaan akan mencoba menutupi atau mengurangi biaya produksi mereka, dan akhirnya menyebabkan dan juga bisa menyebabkan perusahaan itu bangkrut karena terjadinya terlalu besarnya penekanan biaya. Kemudian dampak yang kedua dari aspek pekerja. Pekerja ini akan di PHK oleh perusahaan yang sedang menekankan biaya produksinya, karena untuk menekan biaya produksi yang perusahaan lakukan itu salah satunya adalah dengan cara mem-PHK pekerja. Nah, ini adalah dampak dari terjadinya resesi. Yang ketiga itu adalah aspek pemerintah. Ketika resesi ini terjadi dan banyaknya pekerjaan yang ter-PHK, akan meningkatkan pengangguran yang ada di negara itu, dan akhirnya pemerintah akan dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya ini, negara itu akan pemerintah itu akan meminjam uang ke bank asing yang akan menyebabkan hutang negara akan semakin bertambah. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan saran untuk teman-teman agar bisa mempersiapkan jika terjadinya resesi. Yang pertama, kita bisa menabung. Menabung adalah salah satu hal yang paling mudah, itu dengan menyisihkan sedikit pendapatan kita untuk kedepannya. Dan juga kita juga bisa berinvestasi. Investasi ini penting karena itu akan bisa menjadi penghasilan kita. Lalu kita bisa
membuat dana darurat untuk mempersiapkan dana jika benar-benar terjadi resesi di negara kita pada tahun 2023, kita akan mempunyai biaya cadangan. Lalu yang keempat adalah kita bisa mencari tambahan pekerjaan atau tambahan uang, mungkin bisa dengan berjualan atau mungkin dengan investasi yang sudah saya bilang tadi, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin karena terbatasnya waktu, saya akan menutup presentasi saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.